Salam excellence. Apa kabar Anda semua? Saya Widodo Arianto, senang sekali berjumpa dengan Anda lagi. Saya ingin sekali membantu Anda untuk semakin bagus melakukan presentasi, untuk semakin Anda dipercaya oleh para pemirsa Anda, audiens Anda. Dan untuk video keempat kali ini, perkenankan saya untuk membantu Anda semua dengan melakukan presentasi dari yang lebih baik dari aspek bagaimana Anda memanfaatkan bahasa tubuh Anda, ya. Nah, pada video singkat kali ini, ketika Anda masuk ke sebuah ruangan dalam suasana persiapan menuju presentasi yang bagus, maka jadilah pribadi yang meyakinkan. Wah, bagaimana nih caranya menjadi pribadi yang meyakinkan? Tentunya ada sebuah pertanyaan yang menarik, ya. Nah, pribadi yang meyakinkan itu, saudara-saudara bisa amati dari orang-orang yang melangkah dengan penuh kepercayaan diri, ya, dengan wajah yang sumringah, misalnya, ya. Mohon maaf ini saya contohkan, ya. Ini, apa kabar semua? Apa kabar? Baik Pak, baik Pak. Senyum, ya. Jangan pasang muka cemberut, ya. Anda harus sajikan wajah yang memperlihatkan bahwa diri Anda penuh dengan pengetahuan, ya. Anda hadir di sebuah perusahaan atau di sebuah kelompok audiens yang memang hadir untuk mendengarkan Anda bicara. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Anda bintangnya, Anda artisnya. Jadi berikan sebuah penghargaan kepada audiens Anda dalam bentuk kepercayaan diri, melangkah dengan penuh tegap, ya, meyakinkan gitu, ya. Nah, kemudian dari langkahnya juga biasanya orang-orang yang penuh kepercayaan itu melangkah dengan pasti, ya. Langkahnya juga tegap, ya, tidak seperti robot. Anda harus latih ini, ya. Jadi Anda melangkah dengan nyaman gitu, ya, dengan penuh kepercayaan diri, ya. Jadi ketika Anda masuk, sekali lagi perlihatkan satu sikap tubuh yang sempurna, sikap tubuh yang siap, bukan sikap tubuh yang masih kelihatan kerepotan dengan bawaannya, ya. Misalnya Anda bawa tas di kanan, bawa katakanlah proyektor di kiri, kemudian mungkin di lengan Anda bawa lagi yang lain, penuh kerepotan, ya. Sebaiknya hindarkan kondisi-kondisi seperti itu. Ada baiknya Anda bawa asisten gitu, ya, atau bawa teman Anda, ya, sebagai asisten sorot lah istilahnya, ya, yang bisa membantu Anda untuk melakukan presentasi dengan lebih baik lagi, ya. Nah, kemudian hal-hal lain yaitu ketika Anda melakukan presentasi, diawali dengan pada video sebelumnya saya menyampaikan dengan pentingnya senyum, salam, dan sapa. Tapi kali ini saya mau menyampaikan bagaimana posisi badan Anda, ya, bahasa tubuh Anda itu tegap, kemudian katakanlah Anda ada di tengah, ya. Ada pemirsa Anda, audiens Anda yang di sisi kiri, ya, kemudian di sisi depan Anda, kemudian di kanan Anda. Anda harus sapu ruangan itu semua. Ingat nggak ketika Anda pernah sekolah dulu di SD, SMP, SMA, Anda ada di lapangan, kemudian Anda kepala sekolah sedang menyampaikan buah pikirannya, Anda kemudian seolah-olah mata dari kepala sekolah itu melihat ke arah Anda. Padahal dia tidak, dia hanya menyapu seluruh lapangan. Jadi seolah-olah semua orang dia lihat. Padahal tidak, dia hanya melihat ujung sebelah kirinya, dia hanya melihat ujung sebelah kanan, kemudian dia melihat ujung sebelah yang paling pojok di sana gitu, ya. Di depan dia lihat lagi yang di tengah. Itu namanya menyapu ruangan. Jadi Anda bisa menguasai audiens Anda dengan menyapu seluruhnya. Kalau audiensnya kecil gimana Pak? Ya tentu saja Anda lihat tatapan mata mereka, tatap mereka. Kalau misalnya menatap satu, jangan terlalu lama. Satu, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Ibu? Dan seterusnya dan seterusnya. Penting, ya, menyapu ruangan, ya. Jadi tadi Anda masuk dengan kepercayaan diri, dengan langkah yang tegap pasti gitu, ya. Ya, jangan terlalu kaku tentunya. Ini perlu dilatih, ya. Kemudian masuk, Anda Anda menyampaikan buah pikiran Anda dengan menyapu seluruh ruangan. Kemudian ada lagi memanfaatkan tangan Anda. Tangan ini bisa menegaskan. Misalnya katakanlah Anda menyampaikan tentang sebuah produk, ya. Kemudian Anda mainkan tangan Anda misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, produk ini adalah produk nomor 1 yang telah teruji dengan sempurna. Misalnya seperti itu. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, produk ini adalah produk nomor 1 yang telah teruji dengan sempurna. Penegasan ini sangat penting.
tangan Anda bermain, ya, sama seperti ketika seorang pendeta, seorang ustadz, ya, seorang ahli agama berpidato, dia akan memanfaatkan banyak hal. Dia akan memegang mic misalnya dengan tangan kirinya, dan dia melakukan penegasan-penegasan dengan tangannya, ya. Itu sangat membantu, ya, membantu melakukan penekanan terhadap ide-ide tertentu, ya. Kemudian setelah tangan juga jangan lupa ketika ada yang bertanya gitu, ya, gunakan bahasa tubuh yang baik. Jadi kalau ada yang menyampaikan suatu pertanyaan, Pak, saya ingin menanyakan suatu, Ibu, saya ingin menanyakan suatu. Ya, Bapak, luar biasa, terima kasih sekali pertanyaannya. Silakan Pak, Anda coba dekati dia. Kalau Anda ada penghalang panggung atau Anda ada meja yang panjang, Anda hadapkan badan Anda ke penanya Anda, kemudian Anda sorongkan badan Anda sedikit dan mata Anda full fokus kepada yang bertanya. Ya Pak, silakan Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Apa yang bisa saya paparkan lebih lanjut? Mungkin ada pertanyaan dan seterusnya. Itu sangat penting, ya. Jadi ketika Anda mendapatkan satu respon, itu berarti audiens itu memperhatikan Anda, ya. Jadi jangan pernah mengira bahwa banyak pertanyaan akan membuat presentasi Anda itu menjadi tidak bagus. Justru ketika banyak pertanyaan, berarti audiens tertarik dengan Anda, ya. Jadi ketika Anda menyampaikan banyak beberapa faktor yang terkait dengan keunggulan produk Anda misalnya, kemudian mereka bertanya, Pak, kalau misalnya seperti ini bagaimana? Ya, kalau misalnya produknya nanti dibandingkan dengan produk yang lain seperti apa? Apakah ada ukuran-ukuran standarnya yang sudah teruji? Nah, Anda paparkan itu misalnya. Atau misalnya Anda ada sebuah ide usaha baru misalnya. Kalau misalnya nanti usahanya ada pesaing seperti ini, bagaimana? Nah, itu bagus, ya. Kemudian Anda menghadap kepada sang penanya Anda, ya, Anda tatapan mata Anda tertuju kepada dia dan Anda berkomunikasi secara langsung, ya. Nah, Anda perhatikan selama saya bicara, saya memanfaatkan tangan saya. Penting sekali supaya tidak terlalu membosankan, karena pandangan Anda akan tertuju kepada saya. Dan saya memanfaatkan tangan saya supaya pandangan Anda juga ada dinamis, penyerapan Anda juga terbantu dengan penekanan yang saya lakukan dengan tangan saya, ya. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video keempat kali ini. Mudah-mudahan nanti di video-video selanjutnya saya bisa memaparkan kepada Anda hal-hal lain terkait dengan presentasi. Dan penting sekali untuk selalu mengingat bahwa presentasi adalah panggung untuk Anda berprestasi. Salam excellent.